Assalamualaikum semuanya. Gimana nih kabarannya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Trisniti Aspalupi dengan NIM 2112211104 dari kelas BKIC. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memuat tugas dari Teknik Informasi Bimbingan dan Konseling Islam, dosen pengampu Bapak Galih. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi Gestalt. Untuk yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari salah satu tokoh pendiri dari terapi Gestalt, yaitu Frederick Perls. Frederick Perls atau Frederick Salomon merupakan keturunan Yahudi yang lahir pada 8 Juli 1993 di Berlin, Jerman. Perls hidup dalam keluarga yang kurang harmonis karena kedua orang tuanya yang sering bertengkar, sering juga mendapat perlakuan yang kasar dari ibunya. Serta pada masa pubertasnya, Perls sering dijadikan kambing hitam oleh keluarganya. Pada awalnya, Perls itu menekuni di dunia kedokteran. Dan seiring dia berpindah-pindah negara mulai dari Eropa, Afrika, dan bahkan Amerika mempengaruhi Perls dalam ide-ide dan hasil pemikirannya. Perls dan juga Laura, istrinya, berhasil mendirikan South Africa Institute for Psychoanalysis pada 1935. Untuk yang kedua yaitu berhasil mendirikan New York Institute for Gestalt Therapy pada tahun 1952. Dan yang ketiga yaitu Cleveland Institute for Gestalt Psychotherapy pada tahun 1954. Perls sendiri meninggal pada usia 76 tahun dan hasil karya yang diterbitkan setelah beliau meninggal yaitu berjudul dengan The Gestalt Approach and Eyes Witness for Therapy. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang konsep kunci terapi Gestalt. Terdapat 3 konsep kunci dari terapi Gestalt. Untuk konsep yang pertama yaitu teori medan, bahwa tidak ada yang eksis secara terpisah atau terisolasi. Untuk yang kedua yaitu natur versus nurtur, yaitu bahwa otak bukan penerima pasif dan gudang penyimpanan informasi dari lingkungan. Untuk yang ketiga yaitu hukum Prognas, bahwa Gestaltis sebagai prinsip pedoman mereka dalam meneliti persepsi, belajar, dan memor. Selain itu, terdapat asumsi tingkah laku yang bermasalah pada individu yang terjadi karena pertentangan antara kekuatan top dog dan juga underdog. Top dog yaitu posisi kuat yang menuntut, mengancam, sedangkan underdog sendiri adalah keadaan membela diri, tidak berdaya dan juga pasif. Ketidakmampuan setiap individu bermasalah dan menginterpretasikan pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku karena disebabkan mengalami kesenjangan antara masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang spektrum tingkah laku yang bermasalah pada individu. Terdapat 6 tingkah laku yang bermasalah. Yang pertama adalah kepribadian kaku. Yang kedua adalah tidak mau bebas bertanggung jawab, yaitu ingin tetap bergantung. Dan yang ketiga yaitu menolak berhubungan dengan lingkungannya. Yang keempat adalah memelihara unfinished business. Yang kelima yaitu menolak kebutuhan diri sendiri. Dan yang keempat yaitu melihat diri sendiri dalam kontinum hitam putih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu tentang teknik dari terapi Gestalt. Terdapat 5 teknik. Yang pertama yaitu dialog internal. Jadi pada dialog internal ini dilakukan dengan cara konseli itu dikondisikan untuk mendialogkan dalam 2 kecenderungan dan kecenderungan tersebut yaitu bertentangan. Kecenderungan tersebut yaitu top dog dan juga underdog.
Untuk top dog sendiri yaitu bersifat otoriter, moralistik, dan juga menuntut dalam berperilaku sebagaimana seorang majikan. Untuk kecenderungan underdog yaitu bersifat lemah, tak berdaya, dan pura-pura tidak mampu sebagaimana korban yang sedang membela diri. Pada penerapan dialog ini, Pales menggunakan teknik kursi kosong. Teknik ini merupakan sebuah cara untuk mengajak konseli untuk dapat mengeksternalisasi introyeksinya dengan menggunakan dua kursi kosong. Konselor meminta konseli untuk duduk di salah satu kursi tersebut untuk merasakan top dog-nya. Kemudian dia berpindah ke kursi satunya lagi untuk memerankan underdog-nya. Dialog antara dua sisi kecenderungan dilakukan oleh konseli. Dengan teknik ini, permasalahan dapat dipecahkan karena berkembangnya sikap berketerimaan dan keterpaduan dua sisi kepribadian. Teknik kursi kosong ini membantu konseli untuk menyadari kedua sisi bahwa perasaan bagaimana dari pribadi yang sangat nyata. Penggunaan teknik ini yaitu memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan polaritas dan konflik yang terjadi pada diri setiap orang, dan konseli dapat belajar untuk menerima hidup dengan kedua sisi kepribadiannya. Untuk yang kedua yaitu latihan bertanggung jawab. Jadi latihan bertanggung jawab ini adalah membantu konseli agar menerima dan juga mengakui tentang berbagai perasaannya. Pada teknik ini, konseli itu diminta untuk berlatih mengatakan, saya bertanggung jawab terhadap hal yang saya lakukan. Setelah konseli tersebut mengatakan semua keluhannya, meskipun kelihatan mekanis, tetapi pandangan Gestalt adalah akan membantu meningkatkan kesadaran konseli terhadap berbagai perasaan yang mungkin selama ini itu diingkarinya. Untuk teknik yang ketiga yaitu latihan pembalikan. Pada latihan pembalikan ini, konseli itu meminta konseli untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Teknik ini yaitu memiliki tujuan untuk dapat membantu konseli agar menerima ciri-ciri pribadi tertentu dan mencoba untuk mengingkarinya. Dan untuk teknik yang keempat yaitu permainan pengulangan. Pada permainan ini, konselor itu membantu konseli memahami bagaimana bahasa tubuhnya. Ketika konseli menggerakkan tubuhnya tanpa disadari, konselor meminta konseli untuk mengulanginya kembali gerakan tersebut agar dapat menemukan pengungkapan arti dari gerakannya sehingga dia dapat menyadari maksud dari gerakan tersebut. Perhatian terhadap bahasa nonverbal berguna untuk meningkatkan kesadaran. Dan untuk teknik yang terakhir yaitu teknik yang kelima yaitu tetap dalam perasaan. Yaitu konseli diminta untuk tetap dengan perasaannya dan didorongkan agar dapat memahami dan mendalami perasaan dan tingkah laku yang ingin dihindarinya. Kondisi ini sangatlah diperlukan untuk membuka dan membuat cara bagi tingkah perkembangan yang lebih baru. Sekian materi yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.